No lab. Apa itu? No lab. Apakah ketika lu joget pargoy di tengah lapangan itu no lab? Apakah lu nonton anime itu no lab? Wibu. Kak, emang no lab itu apaan sih? Singkatnya nih ya, no lab tuh kayak orang yang gak demen bersosialisasi. Ya mirip-mirip lah sama introvert. Jadi di video kali ini gue bakal nyeritain pengalaman gue jadi orang no lab. Tapi kayak lebih ke gak enaknya jadi orang no lab sih. Selama gue hidup di bumi tuh banyak banget pengalaman gak enak yang gue alamin selama gue jadi no lab. Pasti dari kalian yang no lab pasti ngalamin kayak kejadian gak enak. Tapi kak, orang no lab kan kerjanya di rumah melulu. Emang ada pengalaman? Diem. Beberapa dari kalian pasti mikir, orang no lab tuh kerjaannya cuma di rumah, tidur, makan, ya gituan lah. Kalau orang no lab keluar tuh, mereka kayak apakah ini yang dinamakan kebebasan? Tunggu dulu. Sejak kapan ada? Sepertinya manusia sudah tidak menganggapku lagi. Sudah saatnya buatku untuk bye-bye. Itu tuh fakta guys, fakta. Bentar. Gua sebagai orang no lab nih ya, punya sesuatu yang mungkin kalian punya. Itu tuh introvert sama anxiety. Si Pak, kok yang lu bahas beda sama yang di judul ya? Nah, berhubung udah banyak banget animator animasi pengalaman yang buat tentang introvert sama anxiety, jadi gue kasih sedikit bumbu biar kesannya beda. Dan ya, gue milih no lab buat jadi MC kita di video ini. Setiap gue diajak keluar, entah itu sama temen, keluarga, atau enggak saudara gue tuh selalu aja nolak. Alasannya ya basicnya nih ya, gue tuh selalu bilang kalau gue ada urusan. Tapi kalau semisal keluarga gue atau enggak ortu gue yang ngajak, gue selalu ngomong biar gue aja gitu yang jaga rumah. Padahal aslinya gue pengen main gitu. Gue pernah dulu sendirian di rumah, ortu, kakak, sama adek gue tuh lagi pada keluar. Dan waktu itu tuh mak gue nitip pesan ke gue kalau nanti bakal ada paket COD datang. Ya, sebagai anak yang baik dan berbakti pada orang tua nih, gue tuh ya cuma ngangguk-ngangguk sambil bilang iya. Padahal di dalam hati tuh gue udah kayak, ini gue yang aneh atau gimana? Setiap ada orang nganterin paket datang ke rumah tuh, gue selalu nggak mau gitu buat ngambil paketnya. Nah, suwenya abis orang yang nganterin paketnya datang, gue yang waktu itu keadaannya lagi di rumah sendiri, langsung ambil duit, bayarin paketnya, udah. Yeay, gue sembunyi. Emang goblok gue. Dan ya, endingnya yang nganterin paket nelpon mak gue. Abis mak gue datang ke rumah tuh, diomelin abis-abisan gue. Kamu tuh udah dititipin pesen malah. Dan ya, gue cuma diem ngeliatin mak gue ngomel gitu. Jadi jangan ditiru guys, kalau kalian mau selamat dari omelan mak kalian.
Setelah kejadian itu tuh, setiap malam sebelum gue tidur, otak gue tuh kayak, kok bisa ya lu waktu itu nggak ngambil? Nah, gue mau cerita lagi nih. Waktu itu gue disuruh mak gue beli gitu di warung. Beli apa? Gue lupa. Pokoknya beli bahan buat masak gitulah. Nah, gue yang jalan santai nih, nyampe warung, belum ngomong apa-apa nih ke penjualnya. Tiba-tiba ada mama random manggil gue. Siti, sekarang udah besar ya. BTW mau beli apa nih? Di situ tuh gue langsung nge-freeze. Badan gue kaku, mood gue nggak bisa ngomong. Gue tuh cuma kayak iya sambil ngangguk-ngangguk. Abis balik ke rumah gue tuh kayak mikir, kok gue tadi dipanggil gitu ya. Akhirnya selesai juga. Perjuangan gue sama ini tuh gak sia-sia guys. Jadi mohon maaf kalau uploadnya terlalu lama. Jadi inti dari video ini tuh apa ya, kayak saking gue gak pernah keluar rumah tuh jadi nggak tahu gitu keadaan luar tuh gimana. Terus gue juga jadi takut sama orang gitu. Nggak tahu emang aneh gue emang aneh. Tapi sekarang udah enggak lah, mendingan ya. Untuk karena masih pengalaman pertama gue nih ya, lumayan lah ya durasinya. Ya termasuk panjang lah, 6 menit lebih, 6 menit 20 detik lebih lah. Jadi ya buat yang belum subscribe, udah subscribe. Udah kebanyakan juga gue punya. Bye bye.